Baiklah, selamat malam untuk pengawas Bapak Jenny Nender, Sarjana Pendidikan sebagai pengawas SD yang ada di Minsel. Saat ini saya izin bertanya Pak mengenai model pembelajaran yang paling relevan atau solusi yang paling relevan dalam pemecahan masalah saya, yaitu ketika saya mendapatkan solusi ini, nantinya saya akan tuangkan ke RPP Pak. Jadi ini sangat-sangat membantu saya ketika masukan dan tanggapan dari Bapak tentang model pembelajaran yang relevan yang harus saya terapkan dalam pemecahan masalah. Kurangnya kemampuan siswa dalam menyimak isi cerita dalam sebuah bacaan karena belum bisa membaca Pak. Mohon untuk model pembelajarannya di oleh Bapak. Terima kasih. Tentunya jadi kita perbanyak untuk praktek. Jadi bukan cuma teori. Kemudian juga kita buat diskusi kelompok. Oh iya. Jadi kita buat kelompok dan kalau perlu kita buat pertanyaan-pertanyaan yang coach bagi anak-anak. Jadi kalau gurunya yang pinter, kita buat cara yang murid suka, yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Bisa saja kan bacaan itu kemudian mereka simak itu tidak menyenangkan bagi murid. Jadi kita rubah dengan praktek-praktek dan kemudian kita berikan tugas-tugas kelompok dan kita juga berikan pertanyaan-pertanyaan yang coach. Itu yang bisa guru pergunakan. Baik Pak Pengawas, terima kasih untuk masukan dan tanggapannya. Selanjutnya tentang poin kedua, poin terakhir, yaitu model pembelajaran apa yang paling tepat. Jadi masih sama ya poinnya, model pembelajaran yang paling tepat atau solusi yang relevan yang harus saya ambil dalam memecahkan masalah yang kedua, yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya tentang perubahan wujud benda. Jadi model pembelajaran apa Pak yang harus saya pakai yang paling tepat? Terima kasih Pak, mohon masukan dan tanggapannya. Ya seperti tadi, kita kalau IPA yang kita buat saja dengan prakteknya. Dengan praktek, jadi tidak usah dengan terlalu banyak dengan teori-teori. Jadi kita aktifkan anak-anak dengan praktek. Dan ketika itu juga kita buat kelompok. Jadi seperti tadi kita buat kelompok supaya anak-anak itu boleh aktif di dalam kegiatan itu. Jadi tidak dengan teori-teori. Ketika dengan teori, anak pasti jenuh. Dan kemudian mereka rasa mereka tidak ada guna karena mereka tidak diberikan proaktif. Cuma hanya guru yang aktif. Jadi ketika pembelajaran IPA harus kita pergunakan cara yang terbaik, ya pastilah dengan praktek. Dengan praktek, kemudian kita buat berapa banyak murid, kita buat kelompok dan kita pisahkan anak-anak yang pandai digabung dengan anak-anak yang sedang-sedang dan anak-anak yang masih kemampuan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi bisa guru lakukan itu. Oh iya Pak. Sekali lagi makasih untuk masukan dan tanggapannya. Nantinya ini akan menjadi satu pembelajaran bagi saya untuk memasukkan
tanggapan ini ke dalam RPP. Jadi saya akan tuangkan ke RPP nantinya, Pak. Hanya itu pertanyaan saya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Dan Terima kiranya kasih. Pak Pengawas selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan Amin. dibukakan rezekinya. Karena sangat baik, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Selamat malam dan selamat beristirahat, Pak. Sama-sama.